Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang mesbah doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIB KLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali di gereja kita, amin. Dalam SIB KLBM, Tuhan telah memberi kita peluang lagi kembali di tempat ini, dan kita boleh memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi saudara-saudari yang ada di rumah, mari pada saat ini kita memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Dan hari ini saya bawa kita di dalam doa. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebaikan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberi kami peluang lagi Tuhan untuk kami datang ke gereja ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana pada saat kami memuji menyembah Engkau, di mana yang sakit akan dipulihkan ya Tuhan Yesus, yang tuli akan mendengar, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita ingin menyembah Tuhan kita. Kudus hadirat-Mu.
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, Haleluya. katakan Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Bapa yang setia, Bapa Tuhan Yesus kami. Kami percaya Tuhan, sungguh pun kami jatuh ya Tuhan Yesus, Kau masih lagi ada untuk kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau ialah Allah satu-satunya yang setia dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Ku milikmu, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kau. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi Kau sepertimu. Bapa yang setia. Hati saya Tuhan. Haleluya. Ingin meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur itu Tuhan, karena Kau masih memelihara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hidup Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam hidup kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memberi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya.
Salam semuanya, kita bersyukur sekali lagi pada hari ini karena saya percaya ada kemurahan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, semangat Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Amin semuanya, kita disegarkan oleh puji-pujian daripada Tuhan hari ini. Dan ada kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan pada hari ini ada kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam rumah kami pada saat ini. Kami mendengar isi hati-Mu. Engkau membawa kami ke tahap yang baru pada hari ini. Dan Engkau membentuk kami luar biasa karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kami, menguatkan setiap pribadi kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, semua kita yang mengalami kuasa Tuhan mengatakan amin. Saudara, kita belajar siri Ezra yang ketiga pada hari ini, yaitu passion, semangat yang kental. 2, 3 katakan sama-sama, passion, semangat yang kental. Saya percaya saudara, pada hari ini kita akan masuk ke tahap yang baru karena Tuhan mau Anda dengan saya memiliki semangat yang kental, memiliki kekuatan yang kental di depan Tuhan. Apapun yang kita lalui saudara, Tuhan sentiasa memberi kekuatan karena janji Tuhan kepada Anda dan saya adalah kita mengalami kemenangan demi kemenangan di depan Tuhan. Amin semuanya. Kita membaca Ezra 4 dan 5 pada hari ini, tapi kita fokus kepada Ezra yang kelima. Kita baca ayat 1 dan 2. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubbabel bin Sitil dan Yosua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Bab 5, Zerubbabel, Yosua dan orang-orang Israel yang lain tetap membangun rumah Tuhan walaupun banyak cabaran, tantangan-tantangan yang sangat berat, yang sangat genting pada masa itu saudara. Nah, apa cabaran-cabaran ini saudara? Kita lihat di dalam Ezra yang keempat saudara, cabaran-cabaran ini adalah sangat-sangat berat. Nah, apa yang terjadi? Kita membaca Ezra yang keempat, orang-orang Samaria, mereka mau bersama-sama membangun rumah Tuhan dengan orang Israel saudara. Tapi Zerubbabel dan Yosua serta pembesar-pembesar Israel pada masa itu, mereka menolak saudara. Mereka tidak bersetuju. Karena apa? Karena mereka tidak mau berkomplot, mereka tidak mau berkompromi dengan orang-orang asing. Mereka orang-orang Samaria ini, walaupun mereka mempersembahkan korban bakaran mereka di Israel pada masa itu saudara, tapi mereka masih menyembah Allah yang lain. Mereka masih menyembah penyembahan berhala, dan mereka bukan dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Lalu Zerubbabel dan Yosua serta orang Israel yang lain, mereka berkata mereka tidak bersetuju. Mereka membangun rumah Tuhan itu dengan authority, dengan panggilan, dengan perintah yang diberikan oleh Raja Kores, seperti yang kita belajar sebelum ini saudara. Lalu mereka terus membangun rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Orang Samaria tadi saudara, mereka sangat iri hati, mereka sangat marah, mereka membalas dendam. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria saudara? Mereka melakukan komplot yang sangat berat. Kita membaca di dalam Ezra keempat saudara. Yang pertama mereka melakukan dalam ayat yang keempat, menabur ketakutan. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yahuda dan membuat mereka takut membangun. Lalu apa yang terjadi? Mereka melemahkan semangat. Mereka memperkatakan hal-hal yang negatif. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang Israel mulai visi mereka hilang, mulai mereka ada roh ketakutan, mulai mereka mengalami kebimbangan. Nah, itu yang terjadi saudara. Apabila ada perkataan negatif, apabila ada orang lain memberikan perkataan-perkataan yang merendahkan kita saudara, mulai kita hilang semangat.
Yang kedua yang dilakukan kepada mereka adalah ayat yang kelima, menggagalkan dengan rasuah. Orang-orang Samaria ini menyogok dan memberikan rasuah kepada pembesar-pembesar di pemerintahan raja pada masa itu, saudara, supaya menggagalkan, memberhentikan rancangan pembangunan bait Allah. Karena tujuan mereka menghancurkan, menggagalkan, dan menggunakan segala helah, saudara, untuk membatalkan pembangunan rumah Tuhan. Kita bayangkan, saudara, ini merupakan hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat berat. Jika ada orang yang sedaya upaya mau menggagalkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, saudara, itu merupakan perbuatan-perbuatan si jahat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Yang ketiga, mereka membuat penuduhan dan fitnah. Lalu mereka menulis surat penuduhan terbuka kepada raja yang memerintah pada masa itu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ini merupakan serangan iblis secara terang-terangan. Seluruh orang Samaria yang ada, mereka menulis satu surat. Mereka bersepakat memberitahu pemerintahan pada masa itu, yaitu Raja Ahasiwerus, saudara, bahwa orang-orang Israel ini membangun rumah Tuhan tersebut dengan tujuan yang jahat, dengan tujuan yang salah. Ini merupakan penuduhan, fitnah yang sangat berat pada masa itu. Kita membaca ayat 12 hingga 15, saudara. Mereka berkata bahwa pembangunan rumah Allah itu dengan tujuan yang salah, dengan tujuan yang jahat. Lalu apabila ada pembangunan pada masa itu, orang Israel tidak akan membayar cukai lagi kepada kerajaan. Jadi itu merugikan mereka, karena cukai itu merupakan pendapatan kerajaan. Kemudian mereka mengatakan bahwa tujuan pembangunan rumah Tuhan itu adalah tujuan pemberontakan. Lalu mereka menceritakan bahwa orang-orang Israel, sejarah-sejarah mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini merupakan penuduhan-penuduhan yang sangat-sangat berat, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apa respon orang Israel, saudara? Nah, berbalik kepada hal ini pada hari ini, saudara. Mungkin dalam kehidupan kita, sesuai dengan konteks pada hari ini, saudara, dituduh ada komplot, ada tujuan-tujuan jahat yang dilakukan kepada kita, saudara. Saya tidak tahu, kita datang dari Sabah, dari Sarawak, kita ada pendidikan yang baik, ada pengalaman yang baik, kita bekerja. Tetapi pada masa ini, sesuai dengan season yang ada, cabaran yang ada pada waktu-waktu ini, saudara, kemungkinan pada saat ini kita kehilangan puncak pendapatan, kita diberhentikan pekerjaan, kita sudah melakukan yang terbaik, kita melakukan sedaya upaya yang ada, tetapi tiba-tiba kita dibuang pekerjaan. Kemungkinan ada komplot, kemungkinan ada hal-hal yang tidak baik, saudara. Nah, pada hari ini Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita menghadapi situasi-situasi ini, saudara. Mungkin pada saat ini keluarga kita berpecah, kita sedaya upaya membangun keluarga kita, tapi keluarga kita masih lagi berpecah. Perniagaan bisnis kita sudah tidak berfungsi lagi, saudara, dan mungkin bankrupt. Mungkin kita mengalami kesakitan yang berpanjangan pada waktu-waktu ini. Dan kita dianiaya oleh orang, difitnah, dituduh oleh orang pada saat ini, saudara. Ini merupakan keadaan kehidupan yang sangat berat, yang sangat ngeri, saudara. Kita tidak melakukannya, tetapi dituduh. Kita sedaya upaya membuat yang terbaik dengan motivasi yang baik, tetapi tetap dituduh, saudara. Dan kemungkinan ini juga karena ada kebencian-kebencian dan dendam-dendam yang diberikan oleh musuh kepada kita, saudara, sesuai dengan konteks tadi. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana respon orang-orang Israel pada masa itu, saudara? Kita membaca ayat yang pertama tadi, Ezra 5 ayat 1. Apa yang mereka lakukan, saudara? Lalu Nabi Hagai dan Zakaria bernubuat kepada orang-orang Israel. Mereka mendengar perkataan Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan, mereka mendengar roh daripada Allah, mereka mendengar visi dan agenda Tuhan dalam diri mereka. Mereka kembali, kenapa mereka dibawa kembali daripada Babel,
di mana mereka ditawan selama 70 tahun. Di sana mereka menderita, lalu mereka berjalan kaki selama 4 bulan. Sejauh ratusan batu daripada Babel ke Yerusalem, saudara, untuk membangun rumah Tuhan pada masa itu. Sesuai dengan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Hagai dan Zakaria yang kita belajar sebelum ini, saudara. Orang-orang Israel kembali bersemangat. Katakan sama-sama 2, 3. Bersemangat. Ada passion daripada Tuhan, tentang visi yang daripada Tuhan. Nah saudara, passion kita digerakkan oleh visi. Yang visi daripada Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Nah visi Tuhan ini akan terus menggerakkan semangat kita. Apapun cabaran, apapun yang kita lalui, saudara, untuk terus melakukan dengan mata kita tertuju kepada Kristus. Cabaran ada, tapi kita tetap bersemangat. Supaya pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tercapai, dilaksanakan, berhasil dengan cemerlang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka membangkitkan semangat mereka. Mereka membangkitkan roh mereka semula untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar pada hari ini, saudara. Apa tindakan semangat yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Sesuai dengan ini pada hari ini. Apa passion daripada Tuhan untuk Anda dengan saya meneruskan kehidupan kita? Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Dalam keadaan yang semakin berat dan genting, apa yang dilakukan oleh orang-orang Zerubabel dan teman-temannya, saudara, mereka kembali mendengar suara Tuhan. Nah ini yang kita belajar pada hari ini. Ada 4 motivasi passion, saudara, semangat yang kental yang harus Anda dengan saya miliki untuk kita meneruskan perjuangan, panggilan Tuhan, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. 4 motivasi passion ini adalah: yang pertama, passion deklarasikan janji Tuhan. Kita membaca dalam Hagai yang kelima ayat 1 tadi, saudara. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nah Hagai dan Zakaria melambangkan hamba Tuhan yang menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Mereka mengingatkan kepada orang Israel tentang visi, tentang agenda Tuhan. Hari yang pertama untuk kita terus memiliki passion, semangat yang kental daripada Tuhan, saudara, supaya kita kembali kepada rencana Tuhan, tujuan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya mengatakan amin. Sesuai yang daripada kita belajar pada waktu yang lalu, saudara, Anda dengan saya dipanggil menjadi seorang pemenang, seorang pemimpin, seorang pelopor. Saya percaya Anda memiliki panggilan daripada Tuhan. Tapi pada waktu ini kita mengalami tekanan yang berat, mengalami penuduhan, cabaran-cabaran yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Daripada depan, daripada belakang, kiri dan kanan, semuanya menghimpit kehidupan kita, saudara. Di sanalah kita melihat kembali visi Tuhan. Dengan satu passion yang daripada Allah, mereka mendengar perkataan daripada Hagai dan Zakaria. Oh, janji Tuhan 70 tahun yang lalu kepada orang Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Lalu roh mereka bersemangat kembali. Kita belajar di Hagai 1 sebelum ini, apabila mereka mendengar nubuatan daripada Nabi Hagai, lalu Zerubabel dan orang-orang Israel yang lain, mereka kembali bersemangat dengan satu roh yang takut kepada Tuhan, kembali memegang kapak, memegang kepandaian mereka, kemahiran mereka, segala apa yang mereka miliki, saudara. Lalu seluruh umat Israel kembali membangun bait Allah tersebut, saudara. Pada hari ini Tuhan mau Anda kembali membangkitkan talentamu, semangatmu, skill yang ada, pengurapan Tuhan yang ada, saudara. Apapun cabaran pada hari ini, untuk Anda membangun kembali rumah Tuhan. Kuncinya pada hari ini adalah kita kembali kepada visi Tuhan.
agenda Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, apabila kita terus melakukan agenda Tuhan, mendengar daripada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memilih Anda dengan saya sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Dia berkata orang Yahudi, Yahuda dan Yerusalem. Ini merupakan tentang orang yang khusus, yang terpilih dan tepat dalam perancangan Tuhan. Bukan orang yang lain, saudara. Pada hari ini Tuhan memanggil Anda. Tuhan memilih Anda pada hari ini. Ini saya mau sampaikan kepadamu pada saat ini, saudara. Hanya engkau yang mampu dan dipercayakan Tuhan untuk melakukan panggilanmu. Dan panggilan itu sangat mahal harganya, sangat dalam maksudnya, dan sangat besar impactnya melalui hidupmu, saudara. Orang lain tidak boleh melakukannya, sesiapapun tidak boleh melakukannya, tetapi pribadimu pada hari ini, sebagaimana Tuhan memilih orang-orang Israel, saudara, dengan satu tujuan yang sungguh besar dan luar biasa. Begitu juga pada hari ini, Dia memilih Anda dengan saya, membangun suatu panggilan Tuhan yang luar biasa. Memang pada saat ini mungkin terhimpit, tetapi jauh di depan sana, jauh di depan di sana, Tuhan menyediakan satu lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Saya percaya Tuhan membongkar kembali, memperluaskan kapasitimu, memperluaskan kehidupanmu pada saat ini untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di depan Tuhan. Nah, bukan itu saja, saudara. Ini membicarakan tentang tanah, yaitu Yerusalem, saudara. Tanah suci, tanah yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan memilih Anda dengan saya pada hari ini, saudara. Karena engkau merupakan tanah yang sedang diberkati Tuhan, yang sedang digembur oleh Tuhan, yang sedang dibajak oleh Tuhan, yang sedang diproses oleh Tuhan pada hari ini untuk ditanam satu benih yang luar biasa. Dan benih itu akan bertumbuh, dan benih itu akan membesar dan berbuah dengan banyak dan melipat kali gandakan hasilnya. Pada hari ini, saudara, mari kita kembali kepada visi Tuhan, kepada agenda Tuhan, tujuan Tuhan yang pasti di dalam hidupmu pada saat ini. Mengapa engkau ada di tempat ini? Itu bukan kebetulan, saudara. Itu bukan kemauan manusia. Tetapi saya percaya pada hari ini Tuhan melakukan segala kekuasaan dan keajaiban Dia, saudara, meletakkan Anda di tempat ini pada saat ini. Karena dalam ayat ini menceritakan karena nama Allah Israel, karena nama Allah Jehovah Elohim El Shaddai yang memilih hidupmu pada saat ini, saudara, untuk satu tujuan yang besar. Allah yang memilih Anda, Allah yang menetapkan Anda, Allah yang mengurapi Anda, Allah yang memilih Anda, Allah yang memberkati, melindungi, dan membentuk engkau, memperbetulkan segala-galanya pada saat ini, saudara, untuk Anda melakukan panggilannya dengan berhasil. Dan itu adalah passion dari Tuhan. Dan ayat ini menulis Dia akan menyertai. Allah itu Allah yang Immanuel. Dalam ayat 1 ini Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, saudara, bahwa Dialah Allah yang menyertai. Di dalam Bilangan 6 kita belajar, yaitu tentang pemberkatan Harun kepada orang-orang Israel, saudara. Dia menceritakan bahwa Tuhan akan memberikan wajahnya kepada mereka, menyinari wajahnya kepada mereka, memberkati mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih karunia. Karena Tuhan berjanji untuk memberkati. Dan ini membangkitkan semangat orang Israel kembali, saudara. Saya percaya pada hari ini Tuhan mau membangkitkan semangat setiap pribadi kita yang percaya mengatakan amin, saudara. Apapun cabaran pada hari ini, mari kita kembali kepada visi Tuhan, agenda Tuhan, mendengar daripada perkataan firman Tuhan yang berbicara kepadamu sepanjang 100 hari lebih yang lalu dalam MCO ini, saudara. Saya percaya ada suara Tuhan, ada passion, ada semangat yang baru membangkitkan hidupmu pada saat ini.
Bila semangatmu dibangkitkan saudara, itu mengatasi cabaran, itu mengatasi semua perkataan-perkataan negatif, itu ditolak keluar daripada kehidupanmu saudara. Karena passion yang daripada Tuhan itu adalah kuasa roh Allah yang ada dalam dirimu pada saat ini saudara, yang lebih besar daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Yang percaya mengatakan amin. Yang kedua adalah passion menggerakkan. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, passion itu menggerakkan. Dia tidak statik, dia tidak berhenti saudara. Apapun cabaran yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita boleh beristirahat sebentar, tetapi kita tidak berhenti ataupun putus asa ataupun berbalik kepada cara dan hidup yang lama saudara. Tetapi passion ini menggerakkan kehidupan kita terus ke hadapan. Kita akan maju. We are moving forward. Kita tahu di depan sana ada rencana Tuhan, ada satu dorongan yang sangat kuat di belakang kita yang mengatakan go on, teruskan saudara. Itu adalah passion yang menggerakkan. Nah apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka kembali membangun rumah Tuhan. Walaupun sudah 16 tahun itu sudah terbengkalai, itu tidak dilakukan. Nah pada saat ini saudara, mungkin kita ada visi yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu pada saat ini, tapi sudah terhenti sekian lama, sudah tidak dilakukan sekian lama. Engkau sudah belajar tapi gagal, melakukan perniagaan tapi gagal, dalam hubungannya gagal saudara. Banyak hal-hal yang tidak tentu pada waktu-waktu yang lalu. Dengar baik-baik pada hari ini saudara, usiamu masih muda. Di depan di sana ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Ada rencana Tuhan yang memberkati. Ada rencana Tuhan yang mengatur kehidupanmu pada saat ini. Nah saya memberikan satu dorongan yang sesungguhnya kepadamu pada saat ini saudara. Di dalam nama Yesus, membatalkan semua kegagalan-kegagalan pada masa lalu saudara. Dan meletakkan satu passion untuk engkau bergerak ke hadapan mulai daripada saat ini. Yang percaya katakan amin saudara. Mari kita rebuilding. Katakan 2, 3. Rebuilding pada saat ini. Kita rebuild, kita membangun semula kehidupan kita. Di mana engkau berhenti pada saat ini saudara? Mungkin pada waktu yang lalu engkau belajar, tapi engkau sudah meletakkan pelajaranmu ke tepi. Mari kau ambil semulanya saudara. Mari kau meneruskan pelajaranmu, meneruskan perniagaanmu, meneruskan pekerjaanmu, meneruskan perniagaan, meneruskan keluargamu, meneruskan hubungan yang gagal selama ini saudara. Karena Tuhan berjanji supaya Anda diberkati dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Saya percaya pada waktu ini saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya supaya kita membuang, menghancurkan dan memberhentikan semua kelalaian, kegagalan, semua kemandulan yang menguasai kehidupan kita selama ini saudara. Diberhentikan di dalam nama Yesus pada hari ini. Kita melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 saudara. Rasul Paulus melayani di Asia Kecil. Nah kalau kita melihat di dalam ayat ini, ayat yang ke-9, daripada ayat yang ke-8 hingga 9 menulis demikian saudara. Sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Mereka menderita di dalam pelayanan yang ada, yaitu di Asia Kecil saudara. Pada hari ini kita mungkin menderita. Saya tidak tahu penderitaan kita yang paling dalam pada hari ini, tapi mari kita belajar daripada Rasul Paulus saudara. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Beban ini semakin hari semakin berat saudara. Kita tidak boleh menanggungnya lagi. Dan Rasul Paulus berkata itu begitu besar, itu tidak boleh ditanggung dengan kekuatan manusia lagi saudara. Dan sangat berat. Kita tidak boleh bergerak selama ini. Kita tidak boleh maju saudara. Itu bukannya soal keuangan semata-mata. Itu bukannya soal pekerjaan. Itu bukannya soal kelalaian kekurangan kita saudara.
Tetapi pada hari ini mari kita belajar seterusnya, sehingga kami telah putus asa. Rasul Paulus pun pernah putus asa. Kita mungkin berkata, saya sudah give up, saya tidak mau lagi melakukan hal ini, saudara. Juga akan hidup kami, kehidupan sudah mengalami hal yang sangat genting, saudara, seperti mau mati dalam peristiwa ini. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, seperti ada kesalahan yang besar yang dilakukan. Itu ibaratnya pada hari ini engkau merasakan ada penuduhan dalam dirimu pada saat ini, saudara. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Tuhan mau Anda dengan saya pada hari ini, cabaran yang berat tadi, saudara, supaya kita tidak bergantung kepada kekuatan diri kita lagi, kepada kecerdikan, kepandaian kita, akal budi, keegoan kita, kejahatan, kesombongan, kebodohan kita selama ini, saudara. Kita melucuti semua kedagingan kehidupan kita ini. Kita tidak bergantung lagi kepada hidup pribadi kita, saudara, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tetapi kepercayaan Rasul Paulus adalah kepada Allah yang boleh membangkitkan orang mati. Kalau Allah boleh membangkitkan orang mati, dan dia sendiri bangkit daripada kematian dan mengalahkan dosa maut dan dosa kematian, saudara, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, apalagi pada hari ini dia sanggup dan mampu membangkitkan hidupmu pada saat ini, saudara. Karena pengharapan di dalam Allah itu adalah pengharapan di mana itu merupakan passion Tuhan kepada Anda dengan saya untuk dibangkitkan. Yang percaya katakan amin, saudara. Passion Tuhan sendiri, motivasi Tuhan sendiri, motivasi Bapa sendiri, saudara. Dia mau Anda dengan saya dibangkitkan semula, dibangunkan semula, digerakkan semula, supaya mata kita tertuju kembali kepada Kristus. Dari kematian yang begitu ngeri telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Kepada Yesus saja, kepada Tuhan saja. Rasul Paulus menaruhkan pengharapannya. Pada hari ini, saudara, pengharapan kita hanya kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Passion ini menggerakkan kita, saudara. Karena di dalam passion itu ada pengharapan. Dan passion ini menguasai kita, saudara. Menggerakkan kita melakukan visi daripada Tuhan. Dan tidak ada lagi hal di dunia ini yang boleh menggagalkannya, saudara. Pada hari ini, mari bangkitkan passionmu pada saat ini. Di mana engkau berada di rumahmu pada saat ini, saudara. Mari kau tulis kembali, meletakkannya dengan pena rohanimu di hatimu dan pikiranmu pada saat ini, saudara. Itu panggilan daripada Allah. Itu waktu daripada Tuhan. Itu rencana daripada Allah. Tantangan di luar sana terus menghantui, terus menyerang kehidupanmu. Baik, percayalah hari ini, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga roh yang membangkitkan hidupmu kepada rencana Tuhan yang termulia dan terindah dalam hidupmu pada hari ini. Yang percaya, saya lepaskan firman ini bagimu pada saat ini, dalam nama Yesus. Yang ketiga, passion adalah mata Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kau lalui pada saat ini, passion Tuhan, saudara, itu adalah mata Tuhan. Mata Tuhan memandang hidupmu pada saat ini, saudara. Matanya melihat kehidupanmu pada saat ini. Tidak kira dimanapun engkau berada saat ini, saudara. Apabila dikatakan mata Tuhan di sini, saudara, itu membicarakan bahwa Tuhan sedang berlutut, saudara. Dan dia sedang melihat kepada engkau dan saya, dan mengamati kehidupanmu pada saat ini, saudara. Daripada poin yang kedua tadi, memang berat,
memang sukar beban yang ada saudara. Tetapi mata Tuhan apabila dia memandang kepada Anda dengan saya, itu membicarakan tentang dia menyinari kehidupanmu dengan wajahnya, dengan kemuliaannya, dengan keselamatannya, kebenaran dan kemuliaannya saudara. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang boleh menyentuh hidupmu saudara. Karena mata Tuhan memandang Anda dan saya. Kita melihat di dalam ayat ini saudara, tidak ada kata putus asa, tidak dipaksa berhenti. Itu adalah rencana Tuhan. Itu merupakan passion daripada Allah saudara. Apapun agenda, apapun tujuan Tuhan saudara, itu tidak pernah akan berhenti. Itu akan diteruskan. Dan dia berdoa supaya Tuhan melihat semua pekerjaan pembinaan rumah Allah itu, melihat apa yang dilakukan oleh mereka, melihat segala apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan susun pada masa itu saudara. Begitu juga pada hari ini. Mata Tuhan melihat engkau masa tidurmu, masa tangismu, masa kesedihanmu yang paling berat, masa dimana engkau berkata, Tuhan saya tidak mampu lagi, saya tidak boleh bertahan lagi Tuhan. Mata Tuhan memandang engkau saudara. Kau berkata, Tuhan saya paling kecewa pada hari ini. Sungguh beban berat ini Bapa. Matanya memandang engkau pada saat ini saudara. Matanya memandang engkau. Peperangan rohani pada masa itu sangat berat. Itu dilakukan dengan keadaan yang sangat besar pada masa itu saudara. Kembali kita kepada Daniel, apa yang terjadi pada masa itu. Kalau kita membaca Daniel yang ke-9 saudara, semasa pemerintahan Raja Darius pada masa itu, Daniel di Babylon pada masa itu saudara, dia digerakkan oleh Tuhan bersyafaat bagi orang-orang Israel di Yerusalem. Dan Alkitab mencatat, mata Tuhan melihat orang di Yerusalem itu kena apa? Kena hasil doa. Ini merupakan peperangan rohani yang besar saudara. Dan itu harus disertai dengan doa. Lalu Daniel bersyafaat memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. 21 hari dia berdoa dan berpuasa, memerangi semua roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara saudara. Sehingga Alkitab mencatat semua penguasa di udara dikalahkan. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Darius, apa yang terjadi saudara? Raja Darius membatalkan semua penuduhan-penuduhan tadi. Raja Darius memberikan satu ketetapan dan perintah membatalkan semua penuduhan daripada orang-orang Samaria tadi saudara. Dengar baik-baik pada hari ini. Tanggung jawab Anda dan saya melakukan rencana Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, belajar dari Tuhan, bergaul dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus setiap waktu, setiap masa. Pembelaannya adalah Allah saudara. Dia membela Anda dengan saya. Dia membela hidupmu saat ini. Dia berperang bagimu. Matanya melihat engkau pada saat ini saudara. Seperti Rasul Paulus yang kita belajar sebentar tadi. Bebannya berat saudara, tapi itu diangkat oleh Tuhan. Pada hari ini saudara, Tuhan melihat matamu pada saat ini. Tuhan melihat hidupmu pada saat ini saudara. Dia mau membangkitkan engkau. Mata Tuhan melihat engkau pada saat ini. Kita belajar seterusnya saudara dalam firman Tuhan ini. Tuhan juga menggunakan Raja Darius untuk membuat ketetapan semula saudara, supaya dibangun kembali rumah Tuhan. Bukan saja surat itu dibatalkan, pekerjaan iblis dibatalkan saudara, tetapi Raja Darius memberitahu kepada orang-orang Samaria, mulai daripada hari ini engkau tidak boleh menyentuh lagi orang Israel. Malah engkau harus membayar semua cukai dan juga harta dan keuangan untuk membina bangunan bait Allah itu. Engkau juga harus menanggungnya. Dengan baik-baik pada hari ini saudara. Apapun yang jahat yang dilakukan oleh orang lain, oleh iblis, oleh kuasa si jahat di dalam hidupmu pada saat ini,
Tuhan akan mengubahnya saudara menjadi mukjizat di dalam kehidupanmu. Yang percaya mengatakan amin saudara. Nah itu yang terjadi. Tuhan menukar semuanya karena Tuhan membela kehidupan orang Israel saudara. Lalu mereka membangun kembali rumah Allah. Seluruh orang Israel dibela oleh Tuhan, dibela oleh Raja pada saat ini. Dan musuh mereka berlutut dan menyembah kepada mereka saudara. Karena apa saudara? Karena mereka melakukan rencana Tuhan dengan apa? Passion dari Tuhan. Semangat yang kental daripada Allah. Pada hari ini saudara, mari setiap pribadi kita kembali bersemangat pada saat ini. Katakan sama-sama 2, 3, bersemangat di depan Tuhan. Saya lepaskan firman ini bagimu pada saat ini dalam nama Yesus. Yang keempat, passion menyalakan keberanian. Katakan sama-sama 2, 3, keberanian. Ayat ke-11. Inilah jawaban diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Dengan baik-baik saudara, Tuhan memberikan keberanian, passion yang diberikan oleh Allah kepada Anda dengan saya saudara. Bukannya roh ketakutan, kebimbangan dan juga kekhawatiran, tetapi ada satu roh keberanian, the spirit of boldness. Roh Kudus yang ada dalam dirimu pada saat ini saudara, itu adalah Roh Kudus yang seperti api yang menyala-nyala, seperti teruan air yang mengalir dengan deras saudara. Itu merupakan roh keberanian. Pada waktu ini saudara, ada satu roh keberanian yang luar biasa daripada Allah dilepaskan di dalam hidupmu pada saat ini saudara. Bila kau bangun kembali pada hari esok, mulai daripada waktu ini saudara, engkau kembali bersemangat, engkau melihat semua masalah, beban-beban yang ada itu menjadi kecil saudara. Karena pada hari ini ada keberanian untuk engkau bangkit semula di depan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh yang melemahkan, bukan roh yang takut, roh yang risau, roh yang bimbang, roh yang kecil, roh yang mediocrity saudara. Tapi pada hari ini Tuhan memberikan kepada Anda dengan saya roh keberanian, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh keberanian itu adalah kekuatan, the power of God. Roh ini akan membangkitkan kuasa, membangkitkan semangat. Ada satu sinergi yang baru saudara. Kau mulai ada semangat, kau mulai ada kekuatan. Seperti burung Raja Wali saudara. Cabaran memang berat, tapi burung Raja Wali terbang mengatasi cabaran tadi saudara. Sehingga di atas cabaran dia boleh tenang, dia boleh terbang dengan bebas dan dengan kekuatan yang paling maksimal. Pada waktu ini saudara, beban yang kau hadapi pada saat ini, supaya Tuhan menggunakan engkau dengan maksimal. Selama ini engkau tidak mengerti, kita menggunakan kekuatan-kekuatan kepandaian kita yang kita pikir itulah yang paling maksimal. Tetapi dalam cabaran pada hari ini, Tuhan masuk di dalam rohmu yang paling dalam, di dalam kekuatanmu yang paling dalam, membangkitkan engkau semula saudara. Karena ada kekuatan-kekuatan yang lain yang belum pernah kau gunakan pada saat ini. Dan saya percaya dengan roh keberanian yang daripada Allah saudara, Tuhan menggunakan pakai semua kekuatanmu yang supernatural pada hari ini saudara. Karena itu adalah passion daripada Tuhan. Bukan itu saja, itu adalah roh kasih. Roh kasih yang daripada Allah. Seperti orang Israel saudara, mereka tidak menyerang, mereka tidak mengistiakan peperangan, mereka tidak membenci orang Samaria, tetapi mereka mengalirkan kasih Tuhan. Mereka mengalirkan kasih Tuhan. Pada hari ini saudara, roh keberanian yang kita miliki itu adalah buah kasih. Buah kasih yang luar biasa, the overflowing of love of God in our life.
yang mengalir pada hari ini saudara, keluar daripada kehidupan kita. Semua roh keberanian dalam kehidupan kita saudara, itu mengalir daripada satu kasih yang paling dalam. Apabila ada passion daripada Tuhan, di sana ada satu kasih yang daripada Allah, kita membawa semua yang kita miliki saudara, kita kembalikan kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memberkati orang lain. Yang seterusnya, ketertiban saudara. Ini merupakan pikiran-pikiran Kristus. Kekuatan yang daripada Allah saudara. Kita menggunakan pikiran Kristus. Kita melihat dari pikiran-pikiran yang daripada atas, yang mulia, yang segar, yang sedap didengar, yang beramah, yang luar biasa daripada Tuhan. Itu yang mengalir daripada kehidupan kita. Pada hari ini saudara, Tuhan mau menggunakan kita pada hari ini untuk mengalirkan roh keberanian yang daripada Allah. Kita membaca seterusnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah kamu malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Roh keberanian itu adalah kekuatan Allah. Kita jangan malu lagi saudara. Jangan malu karena kegagalan masa lalu, kelalaian masa lalu, hal-hal pada masa lalu kehidupan kita saudara. Jangan kita malu untuk hal itu lagi. Mari kita mengalir dengan kekuatan daripada Allah. Seperti Rasul Paulus berkata, saya tidak melihat apa yang di belakangku lagi, tapi mengarahkan semua pikiran, semua energi, semua kekuatanku kepada Allah di depanku, dengan satu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga saya mencapai panggilan surgawi yang dipercayakan Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus. Pada hari ini saudara, saya melepaskan roh keberanian ini kepadamu pada saat ini saudara. Saya percaya engkau akan menangkap ada visi kembali oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu saudara. Membangkitkan agenda Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidupmu pada hari ini. Saya percaya pada hari ini Tuhan memakai engkau pada saat ini saudara, dengan luar biasa semula, karena passion yang daripada Allah. Roh keberanian ini menyertai engkau pada saat ini saudara. Engkau melawan, mengatasi semua cabaran yang ada. Apapun engkau lalui pada saat ini, saya lepaskan firman ini bagimu pada saat ini saudara. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Karena passion yang daripada Allah ini saudara, maka Zerubbabel dan Yosua dan seluruh orang-orang Israel pada masa itu, mereka membangun kembali rumah Tuhan dalam 4 tahun berikutnya. Maka rumah Tuhan itu dibangunkan dengan luar biasa. Tidak ada kekacauan lagi daripada orang Samaria. Dengar baik-baik saudara, mereka mencapai garis akhir. Mereka membangun tujuan mereka. Mereka membangun rumah Tuhan yang ada saudara. Pada hari ini saya juga percaya, dengan passion yang daripada Tuhan, engkau bangkit semula. Engkau membangun semula. Engkau refocus semula saudara. Membangun tujuan Tuhan, visi Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam connect groupmu, di dalam gereja, di dalam masa depanmu selepas ini saudara. Tidak ada roh kegagalan lagi, tidak ada kelalaian manusia lagi. Saya istiharkan di dalam nama Yesus, mulai hari ini engkau mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena mata Tuhan, mata Bapa di sorga tertumpu kepadamu pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan firman Tuhan ini. Amin. Saudara, pada hari ini, passion yang daripada Tuhan membangkitkan hidupmu pada saat ini. Saya percaya, apapun yang kau lalui pada saat ini saudara, dengan penuh kekuatan, dengan penuh hati pada hari ini, saya berdoa bagimu saudara, kau mengalami kebangkitan daripada Tuhan. Kau mengalami semangat yang baru, keberanian yang baru daripada Tuhan pada hari ini. Siapapun engkau saudara, mari di mana kau berada pada saat ini, kau letakkan tanganmu di dadamu saudara. Dan yang satu lagi engkau angkat di depan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa bagimu pada saat ini. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus, saya memberkati anak-anakmu. Di rumah mereka, di hostel, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mulai hari ini,
Kau bangkitkan semangat mereka Tuhan. Kau bangkitkan roh mereka. Kau bangkitkan visi dalam hidup mereka. Kau tanam sesuatu yang baru pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan kuasa Tuhan. Oh, saya melihat di sana pada saat ini ada kegerakan Tuhan mengalir di dalam hidupmu, dalam rumahmu, keluargamu, dimanapun kau berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, semua kegagalan saya patahkan. Di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, saya lepaskan passion daripada Allah menyertai kehidupanmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus. Amin. Yang seterusnya, bagi Anda yang pertama kali mendengar firman Tuhan, engkau sudah lama meninggalkan gereja, tapi engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Engkau juga ada panggilan daripada Tuhan. Engkau sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah Tuhan, tidak melakukan rencana, dan mungkin engkau sudah tidak melayani Tuhan. Engkau sudah dipanggil oleh Tuhan melayani di dalam rumah Tuhan, tapi sudah berapa waktu ini semua skill talentamu engkau serahkan kepada keduniaan. Pada hari ini Tuhan juga ada satu kasih yang paling dalam seperti seorang bapa memanggil engkau pada saat ini. Dimanapun engkau berada, saya mau membawa engkau berdoa pada saat ini. Juga letakkan tanganmu di dadamu, dan yang satu lagi engkau angkat di depan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau melepaskan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Bapa di sorga, mari engkau ikut saya berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini saya menyerahkan hidup saya sekali lagi kepadamu. Saya mohon engkau mengampuni dosa saya, pelanggaran saya, kegagalan, kelalaian hidup saya selama ini. Ampuni saya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, Penguasa tunggal dalam hidup saya. Pada saat ini Bapa, saya mau kembali kepada Engkau semula, menyerahkan talenta dan panggilan ini, memiliki passion dan semangat yang baru di depan Engkau Bapa. Terima kasih karena Engkau menerima saya, mengampuni dosa saya. Oleh kuasa darah Yesus, saya disucikan pada saat ini. Saya berdoa, kuasa Roh Kudus Allah memimpin saya mempelajari firman-Mu mulai daripada hari ini. Dalam nama Yesus. Mari semua teman-teman, angkat tanganmu pada saat ini di depan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau memberkati engkau pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya memberkati teman-teman dan anak-anakmu pada saat ini. Dimanapun mereka berada, sinarilah mereka dengan wajah-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Keluar masuk mereka daripada rumah, saya istiharkan pada saat ini berkat perlindungan daripada Allah menyertai semua mereka Tuhan. Semua anak-anak-Mu akan mendapat pekerjaan. Engkau yang membela mereka, Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Engkau membangun semua keluarga-keluarga yang ada. Engkau membangun semua hidup-hidup yang ada Tuhan. Pada saat ini dalam nama Yesus, semua kesakitan tubuh dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, saya istiharkan kesembuhan terjadi pada saat ini. Kau terima kesembuhan daripada Tuhan. Saya lepaskan damai sejahtera-Mu, dan saya lepaskan kuasa berkat firman-Mu, passion, yaitu semangat yang kental daripada Allah menyertai anak-anak-Mu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan mengatakan amin. Bagiku, namun berulang kali kau terus berjuang, kau terus setia di dalam hidupku. Oh.
Oh, kesetiamu Tuhan, kesetiamu di jalanku, di jalan hidupku, di setiap waktu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain hatiku bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu Tuhan. Kau terlalu baik, kau terlalu